Bentar ya. Ya teman-teman, kita akan tiup. Pada waktu kita meniup ini di atas gunung, maka setan-setan zombie kabur ya. Nah teman-teman juga yang Kristen yang belum dibaptis Islam, silakan ya. Nih. Shalom, dukung terus Markas King of King. Itu nggak bisa dibantah itu. Pendeta siapa kemarin juga oke juga katanya nih kan. Saya kasih konsep patung ya, 4 Jadi gini tapi Pak, tunggal. kalau statement Bapak begitu di mata saya itu masih terlalu hina. Tolong cari yang lebih lagi. Ah, tunggu. Ini konsep saya nih. Ini konsep saya. Coba bisa dibuka, Os. Ya kan? Bisa dilebarin, Os, izin. Ini konsep kekal ini. Konsep kualitas dalam kebagaimanaan, kemuliaan, kedagingan, dan kekekalan ilahi. Saya menempatkan Luga terinspirasi dari Luga sendiri bahwa entitas yang paling tertinggi sebenarnya di dalam Kristenan itu bukan putra, tapi Roh Kudus. Betul tidak, Luga? Allah dong. Menghujat anak. Tunggu dulu. Roh Kudus kan masih diutus. Tunggu dulu. Menghujat anak ataupun bapak bisa diampuni, tapi menghujat Roh Kudus dosanya nggak diampuni. Betul? Iya, tapi begini, siapa yang tinggi, siapa yang rendah itu tergantung dari siapa yang diutus dan siapa yang pengutus. Iya, sabar dulu ya. Pada akhirnya kan tidak boleh menghujat Roh Kudus, dosanya nggak diampuni. Ini dalil ya. Kemudian kenapa saya setarakan Bapa dengan Firman? Iya kan? Ada dalil. Yohanes 1:1, Firman adalah Allah itu sendiri. Nah, kemudian aku dan Bapa adalah satu, ada 2 dalil. Nah, ini sebenarnya konsep kuarnitas ini sebelum ada putra dia tetap kekal. Jadi dia nggak dui. Kalau dia Tritunggal, putra belum lahir, dia masih 2 antara Bapa dan Roh Kudus. Belum ada anaknya kan gitu. Ini kalau ini kekal ini dia. Jadi walaupun putra mati 3 hari, dia tetap ada di atas Bapa, Firman, dan Roh. Ini konsep baru ini Bang. Ini bisa ini bisa mematahkan Tritunggal ini. Tinggi siapa? Kenapa? Roh Kudus dengan Bapa lebih tinggi siapa? Lebih tinggi Roh Kudus. Oke, sekarang saya bicara ya. Coba. Oke, apa yang kamu bilang itu salah. Bapak dengan Mama tentu lebih tinggi Bapak. Mama lebih tinggi. Kalau minta duit ke Bapak, apa bilang Bapak? Lu ke Mama lu aja noh. Apa? Ya enggak? Logis gak? Sebentar. Iya, silakan. Kita ngomongnya serius ya, jangan bercanda. Serius? Iya, serius ini ya. Ini konsep baru ya. Saya ambil patung 4 tapi tunggal ya. Bukan Tritunggal. Ya, oke. Silakan. Masalah itu kan tanggung jawab masing-masing di neraka nanti. Jadi gini. Jadi Roh Kudus tidak mampu mengutus Bapa, tapi Bapa mampu mengutus Roh Kudus. Itu kuncinya di situ. Roh Kudus tidak punya kemampuan mengutus Bapa, tapi Bapa punya kemampuan mengutus Roh Kudus. Begitu. Jadi berarti Bapa itu lebih tinggi. Kalau menghujat Roh Kudus dosanya diampuni tidak? Tidak. Nah, berarti lebih tinggi Roh Kudus. Kan gitu. Begini Bang, kita itu menentukan, menafsirkan itu tidak boleh. Bapak sebagai manusia berdosa dan hina itu tidak diberikan otoritas untuk menafsirkan firman Tuhan. Sekalipun mungkin menurut pendapat Bapak ini kayaknya bagus, tapi kalau Bapak tidak dilantik, tidak ditahbiskan untuk menafsirkan kitab suci, itu jatuhnya sial. Apalagi Bapak ini kan bukan nabi, bukan rasul, hanya jemaat liar. Jadi
boleh-boleh saja berpikir, tapi tidak boleh menjadi pemikiran baku, menjadi pengajar dasar standar gereja gitu. Apalagi kan bapak ini kan jabatannya cuma aki-aki yang memang berkeliaran di dunia. Bukan itu Luga, saya hanya mematahkan konsep Tertullianus. Saya kan sama-sama filosof. Mematahkan anak kucing. Jadi jabatan bapak ini kan bukan nabi, bukan rasul, hanya sebatas aki-aki yang berinovasi. Tertullianus enggak, tunggu saya tanya dulu. Tertullianus nabi bukan? Bukan. Siapa yang memperkarsai Tritunggal? Makanya yang menentukan Tritunggal itu benar itu adalah adanya keputusan di mulut Nabi, bukan di keputusan di mulut. Iya, makanya gue deketin lu biar di ACC, ya nggak? Ya, kita buat baru. Jadi gitu. Tolong naikin Wanes yang bilang saya jadi bahan lucu-lucuan. Tolong naikin si Wanes orang. Enggak ada. Wanes ya? Mati. Satu dalil mati Wanes. Menurut lo orang Wanes itu lebih cerdas mana sama orang Tritunggal? Hancur Wanes. Waktu Putra mati terpisah dia. Hancur dia di situ. Iya, makanya gue bilang inilah kasta tergoblok di alam semesta. Kasta terhina. Iya, nggak bisa. Kemarin Malikil saya satu aja saya tanya. Sewaktu Putra mati terpisah gak roh dengan daging? Terpisah. Nah, katanya roh jadi daging. Nggak bisa jawab dia, kabur Malikil. Makanya saya bilang Wanes itu adalah kasta terhina, bidat. Tokoh-tokohnya Billy. Ikesia. Yang kadang-kadang pakai tank top. Alah, gue bilang. Iya, makanya. Apa ini si Luga? Kalau coba ada nomornya Billy, kita undang Billy ya. Kalau kepepet dia lari ke Tritung. Itu kalau tuh. Si Fauzia dia tertutup, terhormat. Kalau si Kesia, masa bulu keteknya dia ditunjukin orang dia lagi ngajar Alkitab? Iya salah. Masa iya sih? Ya iya. Coba lihat aja di Facebooknya. Bulu ketek aja yang dipamer-pamerin. Tapi memang parah loh Wanes. Masa papa mati? Aneh-aneh aja. Kalau masalah menjaga aurat, orang Islam lebih jago daripada pengajar widat Wanes, Kesia, manusia terkutuk, Dajjal. Lu bilangin pendeta muda, lu bilangin terkutuk. Aneh-aneh aja lu. Pendeta muda itu Kesia tuh. Iya. Sekarang dia lagi live dan disertai dengan dayang-dayangnya juga yang juga terkutuk, si Gemoy, si Putri. Gue bilang nih, mending masuk Kongfucu deh lo. Di Kongfucu juga paling lo ditolak. Enggak itu Wanes lahirnya kapan sih dia itu? Sejak kapan dia lahir Wanes? Itu lahir ketika Beelzebul dibuntingin oleh lawan jenisnya. tapi yang saya setujunya Bang Luga ini gini loh. Roh Kudus itu istrinya Bapak, bener juga kan? Terus kalau Bapak sendiri, bener nggak? Siapa yang mengurusin Bapak? Betul nggak? Makanya gue udah bilang, Wanes ini kan dia bilang Yesus Bapak nggak punya bini. Nah makanya gue udah bilang dia memang suka hidup dalam dunia perjombloan. Makanya dia tidak bahagia hidupnya. Kalau Allah Bapa kan ada bininya Roh Kudus, jelas anaknya satu-satunya Tuhan Yesus, kelar. Iya kan? Bahagia di surga lagi. Kecuali ngontrak. Kita juga. Bener juga. Kalau Papa sendiri ngapain? Duduk di singgasana. Duduk di singgasana. Iya kan? Tapi Bunda Maria tuh Bang Luga gimana ceritanya? Itu cuma dia yang ciptaan biasa. tapi yang hamilin Tuhan Yesus, yang hamilin Yesus kan Bunda Maria Bang Luga. Ibu angkat ya, itu. Tidak ada yang masuk, tidak ada persetubuhan, cuma main tiba-tiba melendung, udah selesai. Iya kan? Datang Gabriel,
Hamil kau katanya kan, hamil. Nggak ada persetubuhan, makanya Bunda Maria itu hanya sebatas ibu angkat. Ibu kandungnya adalah Roh Kudus. Makanya saya bilang manusia terlaknat dan hina Yohanes ini benci banget, karena gue udah bilang Roh Kudus mamanya Tuhan Yesus. Dia benci, dia maunya Tuhan Yesus. Tapi benar juga ya Bang Palopo ya apa yang dibilang Pak Bang Luga ya. Bener lah. Bener, kalau bapak sendiri di atas ngapain dia bengong-bengong? Iya benar. Bener nggak? Benar. Kalau kita benar, wajah kita itu akan sumringah, ceria kalau benar. Tapi kalau kita salah, pasti ngurung aja, hidup dalam kemurungan, terus nyanyi lagu gini, hidupku yang hina ini. Bener Bang Luga, bener Bang Luga. Iya, nggak mungkin lah bapak sendiri ngapain kan, nggak ada istri, nggak ada anak kan? Iya, gak ada yang masakin buat dia kan. Nggak ada yang masakin, cuciin baju kan, gimana? Tambah banyak, ya kan? Dapat Rolls Royce di surga. Apa yang kurang coba hidup gue nih? Di surga udah ada Rolls Royce, ya. Di bumi boleh kita naik motor. Di surga jangan naik motor lagi, kita harus naik Mercedes Benz, ya kan? Kalau cuma di bumi naik mobil mah cuma 70 tahun, ya kan? Tapi kalau di surga kekal selama-lama. Oh Tuhan, indahnya selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oh, tapi gini, tapi yang saya herannya di surga lu ini gak burung menciut, itu yang gak setuju saya, karena gak ada kawin mengawin, mendingan gua di Bali. Yes, salah. Begini. Itu loh. Gini. Nah, terus burung buat apaan? Buat pajangan, menciut. Coba lu jelasin dulu itu. Masalah seksual lo nggak usah ngajarin gua ya. Jadi artinya seksual itu kita ngencrot habis hilang. Jadi betapa tidak ada harganya ngencrot di surga dibanding hidup kekal. Lo berada di dalam kekekalan itu lo udah puas ya. Jadi yang menjadi sentral cinta kasih kita adalah Tuhan yang menjadikan kita. Makanya ada ayatnya, aku Tuhan yang menjadikan engkau akan menjadi suamimu. Jadi artinya kita di surga khusus musatin diri aja kepada Tuhan yang kekal, yang pencipta langit dan bumi, daripada lo mengabdikan diri lo cuma kepada perempuan-perempuan tolol yang memang kerjanya cuma bisa ngangkang gitu. Jadi kagak, gini loh Kak, kodrat kita manusia ini kan sebentar dulu. Kalau kita diciptakan kan manusia ada pria dan ada wanita. Kodrat pria ini kan kepengen wanita cantik, dan wanita itu dia tidak pengen pria yang gagah, tapi dia pengennya itu harta, perhiasan, ya kan? Itu kodrat wanita itu loh. Nah, terus makanya kalau gini, di surga, nah kalau ini nggak didapatkan di surga nanti, ngapain gue ke surga? Mending gue ke Bali, jelas. Iya. Enggak? Benar nggak Bunda Fauzia? Gini, memang tak cocok di surga. Benar. Iya. Cocoknya lo di Bali memang. Mending gue di Bali. Ngapain gue di surga sama Tuhan yang melototin Tuhan? Ngapain ayo? Lo lihat ya, apa yang lo omongin itu dicatat Tuhan lo, dan Tuhan akan balas. Ya iyalah. Makanya di surga Islam itu sangat indah. Iya kan? Semua ada. Apa yang tidak kita dapatkan di dunia ini, contoh Bang Luga, ya kan, pengen Sofia Lacuba deh, terus nggak kesampaian. Nah itu nanti akan dibalas oleh Tuhan. Oh Bang Luga kemarin pengennya Sofia Lacuba, dikasih Sofia Lacuba. Orang-orang yang sudah mendapatkan itu, ya enak dia. Terus bagaimana dengan kita yang belum mendapatkan itu? Abon. Iya. Kan gitu. Makanya konsep keseimbangan di dalam Islam, keadilan sangat adil. Kalau di Kristen ya ngelihat Tuhan aja nyanyi-nyanyi, paling seminggu habis lagu. Gimana Bunda Fauzia? Mana
Bang Luga tadi? Jaringannya dia biasa mentari. Oh, bukan kena report. Mungkin Balian di bawah report dia. Belum ada tukang repot belum. Naik lagi Bang Luga. Paling kesel itu kalau Kristen, ngapain gue Kristen? Burung gue menciut udah benar-benar 18 cm jadi 1 cm. Kagak dipakai jadi pajangan. Ya salah. Balian naik Balian. Naik lagi Bang Luga, naik lagi. Punya apa tadi dia bilang? Rolls Royce. Rolls Royce, iya Rolls Punya Royce. Rolls Royce tapi burung nggak berdiri, ngapain? Astagfirullahaladzim. Mendingan gua nggak punya Rolls Royce, ya nggak bener? Mendingan. harta yang paling terindah di dunia itu kan itu, satu-satunya itu. Semua karena itu kan. Terus itu nggak ada, ya ngapain di surga? Alasan Balian nggak bisa naik, takut dia ada Bang Palopo. Orang. Makanya lucu kalau bercerita tentang upah manusia ya, upah yang diberikan oleh pencipta itu di dalam kekristenan, lucu-lucu dia. Kodrat kita manusia, nanti setelah di akhirat berubah jadi roh ya. Iya aja tuh barang aneh-aneh. Mana? Ngomongnya gantian ya. Iya udah, silakan. Lagi ngomong gini. Ketika lo di surga meniduri istri, otomatis kan harus ada hubungan timbal balik. Lo harus ngasih dia makan, lo harus menafkahi dia, ya kan? Karena di surga lo yang main, ya lo yang nafkain. Nggak mungkin Tuhan yang nafkain bini lo. Lo harus kerja, gitu kan? Nah, di surga itu bukan tempatnya orang bersusah-susah payah. Dan bini lu juga nggak akan mau ditidurin, karena dia juga pengen seperti lu, mau nidurin orang juga. Dalilnya? Kan gua orang, sama-sama orang. Di aja perempuan, kalau lo nggak ada duit dia nggak mau ditidurin sama lu. Di bumi, jangankan di surga, ada nggak perempuan yang mau ditiduri tapi dia nggak dibayar? Nggak mau kan? Nah kalau di surga, perempuan itu semua udah berduit. Nah kalau dia punya duit, makanya ada istilah pepatah, kalau perempuan cantik, dia miskin, dia masih bisa akan mencari pria kaya. Tapi kalau perempuan cantik dan kaya raya, dia udah nggak mikirin laki. Itu aja di bumi. Coba lo lihat, kalau perempuan udah kaya raya, lo mau ganteng, lo mau kaya raya, itu di mata dia tuh tai. Kalau perempuan cantik dan kaya raya. Nah lo di surga udah pahala kecil, mau ngedapetin perempuan. Makanya gue udah bilang di surga itu perempuan itu sudah kaya raya, dapat pahala dari Tuhan. Terus lo mau ngasih apa sama dia? Emang mau perempuan dia? Nggak mau. Kalau di Islam, sebentar ya. Dasarnya manusia itu, dia itu ingin bebas, baik laki-laki maupun perempuan. Ada perempuan yang gue tanya ya, teman gue namanya Nesi Isna, ini paling cantik di sekolahan gue. Dia bilang apa? Enak kan jadi laki-laki kok. Lo kok gitu? Kalau laki-laki itu bebas, mau ngapain aja suka-suka dia. Kalau kita perempuan itu masih dikuasain oleh suami kita. Nah makanya ketika lo di surga, perempuan itu otaknya nggak seperti orang di bumi. Dia nggak akan mau ditidurin. Lo kalau mau tidur, ya lo main di pohon. Lubangnya dibuat apa? Lubang buat apa? Pajangan. Dia juga mau jadi seperti lo. Kalau dia lebih berkuasa dari lo, yang ada lo yang dipakai, bukan lo yang pakai dia. Goblok. Bukan gitu. Yang saya kalau di surga Islam kan nanti semua manusia itu akan diberikan pasangan oleh Allah. Nggak ada yang itu, belum Yesus punya. Ngomong kayak gitu, lu jangan ngarang. Agak di dalam Islam gitu loh. Jadi ketika kita meninggal, istri kita itu akan dikembalikan lagi ke kita, Ya itu gitu kata loh. siapa? Bukan kata Yesus. Ya kata Tuhan Yesus aja kami bilang lah. ada perkawinan. Kok jadi Kalau di Berarti luar, Bang Palopo,
Terus Ya. kalau Bang Lugan mereka nanti kalau di surga Bang Lugan dijanjikan istri atau menikah di surga lagi dengan 100 istri, 100 istri. 100. Oh, berarti ada pernikahan Bang Lugan di surganya Bang Lugan. Sebentar, ngomong tuh gantian ya. Jangan kayak orang Iya, gila. Jadi, silakan. di surga itu, ini kan yang ngomong Yesus. Yesus itu kan Panjangan turun dari ini surga. bernarasi ini Abang Lugan. Iya. Iya, Ya Bang. terserah dia lah Bunda. Artinya kan kita suruh memilih aja. Surga Islam burung tetap dipakai. Kalau di surga Kristen burung menciut. Terserah kan tinggal pilih aja. Yang jadi masalah, Yesus itu pemilik surga, bukan lo, bukan muncung lo yang ngatur. Kenapa kasar begitu ngomongnya? Iya, karena di surga pemiliknya itu Yesus Gak usah kepada gunakan kata muncul. Ya Yesus aja nggak pernah nikah. Gimana? Sebentar. Di surga itu Yesus kan bilang, Yesus kan turun dari surga lalu naik lagi ke surga. Dia yang perlu didengar, jangan lo dengerin orang. Apalagi yang lo dengerin manusia berdosa. Jadi gini, Yesus itu ngomong, di surga tidak ada kawin mengawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Itu yang ngomong yang punya surga, yang juga naik ke surga dan turun dari surga. Dia yang perlu lu denger. Makanya gua ogah. Gua bener-bener gua udah jadi manusia. Ngapain gua jadi malaikat? Nggak mau. Kalau gua. lu nggak mau dengerin Yesus, Lugat nanti, lenyaplah dari dada. mungkin lugat ya. Jadi nanti di surga jadi manusia jadi-jadian. Sudah jadi manusia menjadi malaikat. Iya Bunda. Udah bener-bener gua jadi bukan manusia. benar dong, seperti ini. Yang izin Kamu itu kan bertanya manusia bukan ya. Yang berdosa. menjadikan kamu malaikat siapa? Bentar. Kamu itu kan cuma Bentar dulu Bang, sapa dulu tamu Bang, Kak Sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Farid, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Masya Allah. Seru Bang, ada Nabi Lugan, Bang Farid. Nggak apa-apa. Oke, kita tanya dulu Saya Bang diam Farid. aja. Bang Farid, Ya. pilih surga Ya, mana? Bang Farid. Pilih surga mana? Burung menciut atau burung tetap stabil? Silakan. Ngapain sambil burung menciut? Enggak lah. Enggak. Iya. Enggak mau. Iya, dia luga mau, dia ada Rolls Royce, ada Lamborghini, ada apa, tapi burungnya menciut. Ogah gua. Enggak. Lanjut. Lanjut. Saya nyimak aja. Silakan Pak Purwo. Silakan. Saya nyimak ya aja. memang begini. Memang kenapa banyak malaikat-malaikat yang berjatuhan, memang nggak bisa dipungkiri. Itu cuma perkara ngaceng. Iya, banyak Mute, itu. Bunda. Gini ya, kenapa Lucifer mau melawan Tuhan? Satu, dia memang pengen, maaf kata nih, pengen ngentot. Makanya Lucifer Bahasa ngentot. Gimana sih bahasa Memang ngentot? gini. Aja kamu juga. Kalau malaikat-malaikat di surga kan tidak bersetubuh. Memang kan kurang enak. Makanya banyak malaikat-malaikat itu jatuh ke dalam dosa, ikut Lucifer menjadi setan karena cuma pengen bersetubuh. Itu sepertiga yang jatuh, dan iming-imingnya juga sama. Nanti kalau lo ikut gua kata Lucifer, lo bebas main, bebas bersetubuh. Sebentar, di Babel, di Wahyu pasal 18 dibilang bahwa Babel itu adalah ibu dari segala pelacur. Jadi memang tawaran untuk jauh dari Tuhan memang selangkangan. Musuh nomor satu selangkangan, titit. Itu Siapa dulu tamu Bang Lugan, Bang Lugan. Pengen Selamat main. malam Bang Nikodemus, selamat bergabung. Malam ya. Gimana nih Bang, apa yang Makanya dirasakan banyak Bang Lugan? orang Hah? rela masuk neraka Dengar hanya dulu demi Bang main ya, sama narasinya Bang perempuan. Lugan ya. Ya, Tapi gini, tadi misalnya pertanyaanku nih, Bang Lugan, Tuhan kan pertanyaanku tadi bilang apakah ada Bang Lugan, apakah ada kawin mengawin di dalam surganya Bang Lugan? iya, makanya dengerin. Kalau di dalam Kristen kan menikah kan cuma sekali doang seumur hidup. Nah, makanya orang banyak pindah agama karena kalau di luar Kristen itu kita bisa milih. Misalnya kita mau main sama siapa. Misalnya contoh lah dulu ya,
aduh gue pengen main sama Dian Sastro karena bini gue nggak secantik Dian Sastro misalnya, contoh kan. Terus siapa lagi? Ariel Tatum, ya kan, yang seksi. Terus siapa lagi? Kalau kita ngikutin Titit ini kan maunya kan yang cantik, yang artis, yang gila gitu kan. Satu lagi, ini Luga. Adil Ilham. Nah, iya kan? Kenapa? Musuh surga nomor 1 memang nggak bisa dipungkirin itu dalam dunia perengacengan. Itu musuh surga. Makanya banyak malaikat yang jatuh ingin bersetubuh, dia rela mencopot kemalaikatannya, rela dia menjadi iblis dan setan hanya demi ingin menikmati yang namanya kenikmatan dunia, yaitu apem. Daud juga jatuh ke dalam dosa gara-gara apem. Jadi memang musuh surga itu memang nggak bisa dipungkiri, memang barang yang satu itu. Makanya si Palopo dia rela menjadi musuh Tuhan dan rela dia di neraka, yang penting bisa main. Gak apa-apa di neraka lo bisa main kok. Pertama Gimana nih Bang Palopo? Pinter Bang Palopo. terus pantat lu juga bisa didonsruk sama si Beelzebul, habis didonsruk lu dicincang. Kalau bisa Pak Luga, genti apemnya genti aja, genti Ngomong apa ini Lugat? Ya Allah. Ya apemnya Makanya- genti panggang. Makanya Pak Nikodemus, udah dapat poinnya Bang Luga. Artinya surga Kristen burung menciut kan gitu, udah dapat itu poinnya. betul. Ya nggak apa-apa, titit menciut. Lebih Nah, baik sekarang lu hidup kekal tapi titit ngaceng lu di neraka. mendingan gua nggak ada Rolls Royce. Ya Luga, udah, silakan. ya salah. Bukan lu yang ngatur, bukan lu yang bikin peraturan di surga. Silakan lu ke neraka gitu. Oke, coba kita kasih Di neraka pilihan juga Pak titit lu juga Nikodemus. dicincang, bukannya Sabar disuruh main, malah dulu. dicincang. Iya, Iya, Nikodemus nggak nih apa-apa. Kristen Bang Palopo. Iya, Nikodemus Kristen. Pak Nikodemus, ini ada dua surga. Surga burung tetap stabil atau burung menciut? Pilih mana? Gini ya, Apa Pak? kasih jawaban. Dia kasih jawaban, ya. Gua kasih Sabar jawaban. dulu, kita kasih dulu Pak Nikodemus. Dia kan Kristen ini. Pak Nikodemus, tolong di open mic, Pak. Iya. Pilih mana Pak? Di surga dapat Lamborghini, tapi burung menciut tinggal 1 senti, atau dapat yang biasa-biasa saja tapi burung tetap stabil. Pilih mana? Iya, tapi lu di neraka mainnya. Jangan dulu, ini kan kita bicara surga. Ini bicara surga loh. Di surga nggak ada yang bisa main. Yesus sudah bilang. Itu kan di surga kalian. Di surga kalian nggak apa-apa. Ini di surga. Kalau di surga Islam, ya kan? Oke lah, biasa-biasa saja. Istri kembali stabil kan? Barang tetap, bahkan mungkin ditambahin lah sekitar 5 senti, oh, ya kan? Nah, di surga Kristen dia menciut Pak Nikodemus, tinggal 1 senti, tapi dapat Lamborghini. Pilih mana? Silakan. Pilih apa ya? Beranak nggak bisa tuh Pak, kalau kita di sana. Bukan itu yang disuruh pilih. Pilih mana? Dapat Lamborghini tapi burung menciut tinggal 1 senti, atau ya hidup biasa aja, semua serba ada, tapi burung tetap stabil. Pilih mana? Burung tetap stabil, dan juga pilih nggak sesat Pak. Yes. Oke. Dia burung tetap stabil ya. Nah ini Bunda Fauzia ini Kristen, dia pilih burung tetap stabil loh. Selamat malam. Ya, selamat malam. Pilih mana Bang? Burung menciut atau yang bagaimana? Silakan. Pilih burung yang stabil lah. Kalau Luga, bisa juga, dia bisa pilih juga, Rolls Royce tapi burungnya menciut. Iya. Nah, silakan aja, ya kan? Nggak apa-apa, mencium nggak apa-apa, asal jangan sesat Pak di sana. Buat apa naik Rolls Royce tapi burung menciut, ini gimana lu ini? Aduh.
Dia kan nggak menciut Pak. Fungsi dia ngaceng tuh di sana ngapain? Bisa berantem? Nggak ada lagi di Kristen, nggak ada lagi gituan Pak. Tinggal 1 senti. Iya. Nggak memperanakkan Pak ya di sana ya? Nggak ada peranakan di sana. Nggak ada. Bentar ya, gantian ya Pak ya. Ya silakan. Gantian. Mandulnya. Maunya kita memang, jujur aja, seluruh manusia di bumi itu pengen seperti Tuhan. Artinya dia bebas, dia mau coli di depan Tuhan yang Maha Kuasa, dia pengen main di depan singgasananya Tuhan. Itu maunya manusia. Maunya Lucifer juga seperti itu. Kenapa Lucifer memberontak? Karena dia nggak pengen di sorga, dia pengen main. Makanya dia tarik sepertiga malaikat. Yuk kita pindah dari surga, lebih baik kita di neraka. Tapi asalkan batang kita itu bisa kita genjot ke pantat sapi, kata Lucifer. Iya kan? Makanya Lucifer. Pak Luga, Lucifer yang datang ke bawah ini dia dapat hewan juga ya? Sebentar dulu ya? Pak, Bapak ngomong, Bapak diam dulu ya. Nanti saya kasih Bapak. Jadi gini, Lucifer itu di dalam kitab Kejadian dibilang anak-anak Allah itu melihat perempuan di bumi cantik-cantik, lalu mereka turun dan bersetubuh dan lahirlah anak-anak raksasa, Nephilim. Nephilim itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh yang pengen bersetubuh. Mereka jatuh, mereka rela meninggalkan surga menjadi manusia neraka hanya demi bersetubuh. Memang bersetubuh ini luar biasa. Apanya ujiannya? Itulah ujian terbesar manusia. Makanya Lucifer berpikir begini, nggak apa-apa gua di neraka sekalipun titik gua dicincang, yang penting gua masih sempat ngegesek bang. Oh, jadi Luga, jadi maksud ente jadi di kerajaan sorga lu itu, demi kerajaan sorga gitu, artinya orang-orang itu harus dikebiri, orang-orang itu dikebiri gitu. Seperti ini. Biri, langsung menciut dia, nggak dikebiri, langsung ketarik ke dalam, tinggal 1 senti. Sebentar. Artinya termasuk Yesus dikebiri berarti ya, Luga ya. Sebentar, saya Karena jelaskan. Yesus kan melakukannya demi kerajaan sorga. Ya, udah belum ngomongnya. Biar saya bicara, jangan kok aku ngomong kok potong-potong lagi kan gini. Iya. Kita masih ngomong 1 poin ini ya, belum poin kedua. Jadi gini, memang nggak bisa dipungkiri, banyak orang meninggalkan hak kesulungan hanya demi yang namanya apem busuk. Banyak. Contoh, ya, Abraham itu harusnya dia pertahankan 1 istri, tapi karena dia pengen kenikmatan, pengen punya anak, akhirnya dia rela menikah 2 kali. Nah, makanya musuh utama manusia adalah nafsu, syahwat. Makanya ada kan lagunya, engkau kejahatan, syahwat tuh jahat. Itulah musuh utama manusia. Nah, di surga sebenarnya bukannya kita itu menjadi hampa kehidupannya, karena di surga dengan kita menyembah Tuhan, memandang Tuhan, kita situ sudah terpuaskan. Sama seperti hubungan suami istri. Dengan kita mengasihi dan menyembah Tuhan, itu sama seperti hubungan antara suami dan istri. Kitanya istrinya, Tuhannya lah suami kita. Makanya ada ayat, akulah Tuhan Allahmu yang lu gak ngerti ini, otak lu gak nyampe ke sini, lu diam dulu, ketawa dulu. Ketawa tapi nggak ngerti loh. Nggak. Sebentar dulu. Berbicara tentang syahwat itu, mau istri 1, mau istri 2, itu yang namanya syahwat tetap syahwat. Ya, jadi kalau berbicara tentang menjauhkan dari syahwat-syahwat, maksudnya di situ adalah syahwat-syahwat yang jinah, bukan syahwat-syahwat yang halal, bukan. Gitu. Jadi gini Bang Darian, lucunya gini, Tuhannya Luga, diciptakannya manusia sepasang, ini dicipta, pas di akhirnya nanti dipisahin, gitu loh. Jadi kayak ngeprank aja gitu, ngeprank doang, iya nggak? Padahal diciptakan manusia itu untuk berpasang-pasangan, ada laki, ada
perempuan kan gitu. Iya. Nah di surga ngapain nanti kita dipisahin. Ngapain? Begini loh. Ngapain Jadi kita ngeprank berpasangan? doang. Ya, sementara dia adalah sang pencipta kita. Nah, Tapi terus memang anu Bang Palopo, sesuai sama Bible mereka juga memang. terus Iya, gini Bang jadi- Darian ya, tidak sempurnanya begini. Saya ini sebagai laki-laki yang normal sehat kan sudah punya istri. Saya kan sudah pernah merasakan seperti itu. Terus orang-orang yang belum pernah merasakan seperti itu terus mati di surga nggak dapat lagi. Ya salam, habis. Habis. Lu. Cuman suruh Bener nggak, nyanyi-nyanyi Bang doang. Iya. Gitu loh. Sedih. Sedih dia. Ngomongnya gantian ya. Gini ya, memang susah lah ngomong sama orang bebal. Ada saya sedikit. Jadi begini Bang Palopo, memang dia ngikutin Bible-nya si Luga ini Bang Palopo. Karena orang-orang yang dikebiri itu yang memelihara hari Sabat itu nantinya adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan mereka ya. Dan demi kerajaan sorga. Jadi demi kerajaan sorga itu mereka itu dikebiri gitu. Jangan-jangan Yesus juga dikebiri nih, gimana nih Luga? Tapi begini Bang Darian, izin sedikit Bang Luga ya. Kalau saya baca di Bible itu kan pada saat orang-orang dibangkitkan tidak ada kawin mengawin. Nah sekarang gini, boro-boro kawin orang baru dibangkitin, masih sibuk lah, masa mau langsung kawin? Kan gitu. Benar gak Bang Darian? Baru Coba baca itu. dibangkitkan udah mikirin kawin. Victor Iya, aja orang baru pikirannya. dibangkitkan nih kan, dibangkitkan. Lah, masa mau langsung kawin, boro-boro diadili juga belum? Nah, Iya. Iya. pikiran manusia Pak ya. Mungkin Jadi, dipikirnya Luga baru bangkit gitu langsung kawin gitu mungkin. Iya. Gimana? Kalau di Bible begitu, tidak ada kawin mengawin pada saat dibangkitkan. Begitu. Masa langsung kawin, pasang tenda apa lekton, ya salam. Sebentar. Oke, ya, gantian bicaranya ya. Udah puas kan ngomongnya kan. Sekarang saya ngomong. Kita ini kan yang menentukan hidup kita kan bukan diri kita. Kalau yang nentuin diri lo sih nggak apa-apa. Lo mau kawin 2 juta kali juga nggak masalah. Yang menentukan hidup kita tentukan adalah Yesus. Yesus berkata, barang siapa menolak perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang sudah kusampaikan. Jadi, lo nanti dihakimi berdasarkan ucapan Yesus. Nah, Yesus kan bilang sama lo bahwa di surga tidak ada perkawinan dan tidak ada pernikahan persetubuhan. Nah, tapi lo ngotot pengen ke surga. Di luar surga itu cuma ada neraka. Nah, jadi jangan kalau di neraka lu mau main sama kambing, lu mau main sama Beelzebul, itu nggak ada yang larang. Tapi gimana lu mau bisa main sama kambing sementara lu aja udah kena cincang? Bukan gitu. Terus Bapak kan punya istri. Terus gimana? Ayo. Nah, oke. Nah, ini mau jawab itu. Bentar, gue kan belum udah jelasin. Tuhanmu punya istri, terus gue di surga enggak, datang doang dia sama istrinya, sama Roh Kudus, gandeng-gandengan. Nah, gue tinggal ngeliatin, ngiler. Ya salam. Ya. Di surga itu ada namanya mempelai Kristus. Dan yang bisa jadi mempelai ini cuma hanya orang-orang tertentu. Dan mempelai itu kawin dengan anak domba. Nah, kalau lu tidak masuk dalam kategori mempelai, Apaan gue dikawin sama anak domba? Gak mau. domba itu simbol aja. Kawin anak domba. Ya salam. Salam, ya salam. Urusannya udah kelamaan tinggal di hutan, jadi ngajarinnya nggak masuk di otaknya, makanya denger dulu. Nah, jadi kalau misalnya lu pengen main, pertanyaannya apa alasannya Tuhan mau ngasih lo pengen main? Lah Bapak aja punya bini, masa Bentar dulu. Bapak aja punya istri, masa kita enggak? Ayo. Ini Gue kan masih ngejelasin ke lu. Enak aja Bapak.
Bang Polopo, entar dulu Bang Polopo, aku nanya sama Bang Luga ini. Aduh, dari tadi saya monitoring Bang Luga. Aduh. Bang Luga, izin Bang Luga, aku nanya sama Bang Luga. Bisa dinikmat. Bang Luga, entar aku nanya sama. Entar Bang Luga, izin Bang Luga, aku nanya sama Bang Luga dulu lah. Dulu ya, aku turun dulu ya. Bang Luga, aku nanya Bang Luga ya, boleh ya Bang Luga ya. Entar dulu lah. Aku nanya dulu entar Bang Luga. Ini Bang Luga, untuk apa Tuhan menciptakan ini roh dengan tubuh di dunia? Kalau tidak ada lagi yang namanya di surganya, menurut kamu tidak ada lagi pernikahan. Bang Luga, jawab dulu lah. Saya jawab ya. Jadi Tuhan itu memberikan kita suatu pengujian. Hidup kita di bumi ini kan pengujian. Kita mau hidup, mau kawin 20 kali, nggak ada yang larang. Ya, tapi Tuhan bilang, lu cuma kawin sekali. Di luar sekali 2 kali, lu gue matiin. Ya, tapi kan manusia ini kan punya kehendak bebas. Dia mau main 2000 kali sama perempuan, tidak ada yang bisa ngelarang, tapi hanya perlu dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Artinya kita di dunia cuma dikasih 1 istri, lebih dari 2-3 kita dibunuh sama Tuhan. Nah, tetapi itu pilihan kita, apa kita mau taat atau mau enggak. Nah, jadi di bumi ini kita diberikan organ, diberikan kita berhubungan seks, itu adalah suatu pilihan gitu loh. Kita mau Tuhan, karena orang kalau sudah punya bini pasti dia konsentrasinya ke Tuhan, pasti udah tinggal 20%. Satu, kalau dia yang pengen ngomong firman, bininya ngomong, wih, bukannya lu kerja ngoceh aja muncung lu, ini anakku kasih makan, kerja lu. Makanya banyak laki-laki sekarang jadi budaknya istri. Laki-laki ngojek, ngojol hanya demi ngasih makan bini. Bang Luga, kalau nggak ada kawin mawin, kenapa Tuhan Bapak ada sperma? Kenapa ada anak hasil dari sperma? Kenapa? Makanya kan gue bilang sama lo kan Yohanes 1 Yohanes 3 nomor 9, ya, anak lahir dari sperma Bapak. Ini gimana ini? Iya, makanya kalau nggak ada kawin mawin, terus sperma Bapak itu dari kemana larinya? Loh, kalau Tuhan dia sudah punya kebahagiaan sendiri yang tidak perlu Ayo. Sebentar dulu. Nah, jadi begini ya. Ya, kenapa anak lahir dari sperma Bapak? Kenapa anak lahir dari sperma Bapak? Emang kalau nggak ada kawin mawin terus sperma Bapak terus dibuang kemana gitu? Coba Yohanes 1 nomor 39, anak ini lahir dari sperma Bapak loh. Waduh, ini bapaknya Yesus ini dari benih ilahi loh. Benih ilahi itu kan sperma. Silakan. Jadi rancunya begini Bang Darian, di surganya kan nanti kita melihat Tuhan, katanya Tuhan sama istrinya. Nah terus kita ngeliatin aja, kita gak punya pasangan, ngiler. Iya, kayak nonton bokep aja jadinya nanti Bang. Ya kayak nonton bokep jadinya, cuma nonton doang. Iya, nonton doang, datang Bapak, lama bininya Roh Kudus kan. Terus kita ngeliatin aja, ngiler. Lo di sini ngomong 2 orang, mendominasi omongan orang. Ngomong 1 orang aja. Ya udah gini Bang Luga, coba jelasin kenapa ini kalau gak ada kawin mawin, terus yang apa yang kawin cuman Bapak nih kan? Karena anak ini hasil dari sperma Bapak loh. Sperma Bapaknya, Bapak ada spermanya, masa dibuang ke dinding? Nggak mungkin kan, anak lahir hasil sperma yang ada di dinding itu mungkin ya. Kenapa? Di Yohanes 1 nomor 3 1 Yohanes 3 nomor 9, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Yesus. Nah, ini benih ilahi ini apa ini? Sperma ilahi. Ini ada sperma ilahi, gimana ini sperma ilahi? Gini kan. Wah, makanya kenapa gue bilang jadi bahan tertawaan. Karena ketika gue menjelaskan kebenaran, orang pada ketawa. Nah, makanya banyak orang tidak mau menjelaskan kebenaran karena jadi bahan tertawaan. Betul. Nanti giliran gue mengejek lo, pasti gue kena pasal penghinaan. Loh, pasal penistaan. Bang, aku mengatakan sperma itu datanya jelas loh Bang. Jadi Yesus itu memang hasil dari sperma ilahi loh.
Mau saya tunjukin datanya. Iya, sebentar. Muhammad sperma ilahi bukan? Bukan. Sperma manusia. Iya, orang dia ciptaan Bukan. kok. Manusia. Ini kan kata kamu kan bapak, kata kamu kan bapak kan apa namanya, bapak itu kan nggak ada kawin mawin, tapi bapak kok ada sperma gitu loh, bapak kok ada sperma gitu loh, bang. Muhammad kasih spermanya siapa? Bapaknya Bang, kan orang. kamu kalau mau berbicara tentang manusia, iya sama seperti kita, bang. Dari kelahiran ada ibunya, ada bapaknya, ada orang tuanya. Ini tentang Tuhan kamu yang bapak itu loh. Gak usah lari kemana-mana. Makanya lo muncung lo bisa. Kalau nggak ada kawin mawin, terus kenapa ada sperma ilahi? Iya. Coba jelasin. Kalau gue lagi ngomong, saya tunjukin datanya di 1 Yohanes 3 nomor 9, di situ ada dikatakan sperma ilahi. Terus gimana itu? Ayo. Ini orangnya mulutnya ngerocos terus dari tadi, gue nggak dikasih kesempatan bicara nih. Silakan. Turun dia. Mana? Oh, ngeliat Bang Mahadewa, lompat dia. Mana Luga, naik Luga? Ah, Luga cemen kau Luga. Ya gue nggak bahas tentang manusia, ini tentang ilahimu ini loh, tentang Tuhanmu ini loh. Katanya nggak ada kawin mawin, tapi anak hasil dari sperma, benih ilahi. Benih ilahi ini strong nomornya itu loh, sperma ilahi ya. Nggak ada kawin mawin tapi ilahi ada sperma. Katanya bapak ada istrinya. Wah, terus gimana ini? Nggak ada kawin mawin? Apa yang kawin cuma bapak atau gimana? Di surga nanti ngeliatin bapak aja, belerot-belerot sama Roh Kudus kan. Nah, terus kita ngapain? Nonton aja kan ya. Kayak nonton film. Luga. Kenapa orang si Luga ya? Dia kalau mau bicara gila, bang, gua lebih gila lagi sebenarnya. Cuman Bang Palopo tuh jarang mau naikin saya itu sebenarnya. Takut Oten lari. Luga. Lari kan, nggak ada mainan kan? Kenapa anggaran dia bang? Gua tahu jarang-jarang dinaikin, ini kalau dinaikin Oten hilang. Aduh. Bang Raja belum makan lah ya, belum makan dia nih. Udah makan sih tadi di rumah siapa tadi? Udah, dia lari gara-gara sperma hilang. Delapan semua. Kenapa lo? Kenapa pelanggan? Hari ini 8. Tadi berapa kita 2 Bang Pulopo? Iya. 4 ya tadi. Saya bilang nantang Raja Debat, emak naik semua. Nggak ada kawin mawin. Setiap orang yang lahir, iya lucu ini ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ketik bang, benih itu apa bang? Benih bang, ketik benihnya bang. Ini tanda-tanda. Iya. Benih itu sperma. Inilah tanda-tanda anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi. Loh, berarti orang yang nggak benar tidak berasal dari Allah. Dari mana dong? Ah, nggak jelas juga nih Yohanes 3 nih. 1 Yohanes 3 nomor 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi lahir dari Allah ini hasil dari benih ilahi. Nah, benih ilahi ini apa? Di sperma. Benih di sini strong numbernya 4690. Itu Bang Luga. Bang Luga datang lagi tuh. Nah. Satu Iya satu aja. Benih ilahi. Ada PPJ di bawah, ada PPJ. Ini kan ada 2 orang yang saling saut-sautan. Sementara gue udah nggak punya kesempatan bicara. Iya, silakan Bang Luga, silakan. Oke. Jangan nangis lah Bang Luga, dikit-dikit mau nangis gimana sih Bang Luga ini? Udah kayak biasanya Bang Luga ini gua respect loh sama Bang Luga ini, kok kayak cengeng banget. Tapi masalahnya muncul lo ngomong mulu.
Ya udah ngomong sudah ngomong. Nanti habis lo ngomong nyaut lagi si Palopo orang gila. Palopo orang gila. Kabar baik kah? Ya udah lanjut. Lanjut. Mari kita diskusi. Tentukan. Jangan lo dulu menghina Tuhan gua. Nanti lo gua hina lo, nanti jadi berantem. Orang Bang Luga dari tadi ngina-ngina orang mulu. Gua kemana ada ngina Bang Luga? Ya tentunya kita kan tidak ingin teman-teman berisik ini satu di atas ini. Ini buang aja ini ini buang aja ini sampah ini yang satu ini. Bang Luga aja ngadapin orang sama Bang Luga. Kalau lo debat sama dia pasti habis lo dihina. Masih enak lo debat sama gua, belum gua singgung agama. Ya udah sama Bang Luga aja asik ini. Silakan Bang Luga ngomong apa aja. Pokoknya Bang Luga gini, kalau Anda singgung agama saya tentang Nabi saya jamin keselamatan Anda di sini. Saya sorong Anda di Polda langsung. Ya kamu juga kalau singgung agama saya, keselamatan kepala kau juga bisa hilang. Sama kan? Maksudnya singgung jangan saling menghujat. Maksudnya jangan saling menghujat. Maksudnya nggak keluar dari konteks gitu loh, sesuai dengan datanya gitu loh. Saya juga keselamatan kau juga masuk Polda kau. Udah stop yang di situnya stop. Yang tadi aja dilanjut. Orang apa ada pertanyaannya apa Bang Palopo tadi Bang Palopo? Bukan cuma muncul aja punya agama sampai enggak ya tadi kan ngomongnya enggak menghujat ini Luga. Kan bicara itu pakai udah Bang, udah. Ini kita masuk materi yang tadi aja. Di dunia ini yang punya agama cuma bukan muncung kau aja kan. Aku juga punya agama. Sejak kapan kau memilih punya agama? Ayo coba sama saya. Saya tidak memiliki agama, Luga. Iya, udah. Makanya jangan ngomong kayak gitu. Iya, kau bilang kau memiliki agama gimana sih? Kau katanya orang belajar teologi kok ngomongnya kayak gitu. Kau memiliki agama kah? Punya. Kristen. Ya, memiliki agama kau? Kristen. Kapan kau pernah bikin agama? Kristen itu bukan agamamu. Kalau cobalah orang masa intelek kayak gini, belajar teologi kayak gini, perbaiki itu berbahasa dengan baik. Kalau beragama itu baru benar, bukan memiliki agama. Beragama. Saya jadi kalau muter lagi. Saya itu kan lanjut. Bang Darian, Bang Palopo lanjut. Satu aja yang tadi Bang Palopo, masuk Bang Palopo. Apa tadi yang ditanyakan tadi itu tentang benih atau apa tadi? Oh bukan, kalau saya sih itu kan punya bini, kita ngapain gitu loh. Udah lah gue dulu ya. Udah ngomong 3 orang lagi capek gue.